Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga tetap sehat dan makin semangat ya. Kali ini saya membuat video tutorial tentang cara pemasangan sistem aerasi menggunakan pipa PVC atau pipa paralon ya teman-teman. Di video ini juga akan saya bahas secara detail bagaimana cara pemasangannya, kemudian apa saja sih bahan-bahan yang diperlukan, dan juga model apa saja yang bisa diterapkan menggunakan pipa paralon ini. Penggunaan pipa paralon atau pipa PVC pada sistem aerasi kurang lebih ada 3 model teman-teman. Yang pertama ada model paralel seperti ini. Nah, ini cocok untuk kolam kotak ya. Dan kemudian ada yang model melingkar seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa melingkar penuh atau hanya melingkar setengah saja teman-teman. Dan yang terakhir ada juga model yang seperti ini teman-teman. Nah, sebelum lanjut akan saya bahas dulu ya teman-teman, apa saja sih kekurangan dan kelebihan sistem aerasi menggunakan standar bawaan dari mesin aerator ataupun dengan menggunakan pipa paralon yang seperti ini teman-teman. Nah, ini dia standar bawaan yang biasanya pasti kita dapat ya teman-teman ketika membeli mesin aerator. Nah, di sini ada pembagi udara atau air divider yang fungsinya untuk membagi output udara dari mesin aerator ke banyak cabang ya. Nah, untuk sistem aerasi standar bawaan dari mesin aerator kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini akan saya ilustrasikan sebuah kolam dengan kotak plastik ini teman-teman. Nah, biasanya kita pasti akan membagi udara ke banyak cabang ya teman-teman. Entah itu 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini kita pasti akan membutuhkan banyak selang ya teman-teman pastinya. Tergantung dari jumlah titik yang kita pakai. Nah, sampai di sini mungkin tidak ada masalah ya teman-teman. Namun bagaimana jika kolam kita lebih dari 1? Bisa 2, 3 dan seterusnya. Dan jarak kolamnya pun tidak sama, seperti ini. Yang satu dekat, yang satunya agak jauh. Dan bisa dibayangkan berapa banyak selang yang akan kita pakai ya teman-teman. Ke kolam yang pertama dan juga kolam yang kedua. Dan jaraknya pun beda. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, pastinya tekanan dari kolam yang satu dengan kolam yang lainnya tidak sama ya teman-teman. Pada kolam yang terdekat dengan penggunaan selang yang pendek, tentunya tekanan akan lebih ringan dibandingkan dengan kolam yang jaraknya lebih jauh. Nah, sebelum kita menggunakan paralon sebagai pengganti, yang pertama kita harus tahu dulu teman-teman, berapa sih ukuran lubang output dari mesin aerator. Nah, kebetulan di sini saya pakai aerator merek Jebo teman-teman, seri P50. Nah, ukuran lubang output dari mesin aerator itu kurang lebihnya ada 2 macam teman-teman. Yang dimaksud di sini ukuran diameter luar ya teman-teman, bukan diameter dalam. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Kebetulan saya ada karet bawaan dari aerator. Nah, yang kecil ini bawaan dari Jebo P50. Nah, sedangkan yang panjang ini bawaan dari Jebo P100 atau setara LP60 ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ukuran diameternya itu tidak sama ya. Nah, untuk yang kecil ini ukurannya 5/8 teman-teman. Sedangkan yang besar ukurannya 3/4. Nah, untuk mengganti karet bawaan tadi kita bisa pakai selang teman-teman. Nah, selangnya ini bisa ukuran 5/8 atau 3/4. Nah, untuk aerator Jebo P50 ini kita pakai selang yang ukuran 5/8 ya teman-teman. Namun jika aeratornya lebih besar atau setara LP60 ke atas, teman-teman bisa pakai selang yang ukuran 3/4 ya. Untuk lebih pastinya, teman-teman bisa bawa aerator ini ke toko yang menjual selang, lalu dicocokin di tempatnya, supaya tidak salah ukuran ya teman-teman. Oke, langsung saja kita rakit untuk model yang pertama, yaitu model paralel, menggunakan selang 5/8 untuk aerator ini ya teman-teman. Kemudian, jangan lupa kita kunci di bagian sini, menggunakan klem pengunci ya teman-teman. Nah, bisa seperti ini atau pengunci yang menggunakan baut seperti ini.
kita kencangkan dan pastikan tidak ada kebocoran ya teman-teman, karena akan sayang banget ketika nanti ada yang bocor, maka tenaga dari aerator tidak maksimal. Nah, setelah selang terkoneksi ke mesin aerator, kemudian bagian selanjutnya adalah bagaimana cara mengkoneksikan selang ini ke pipa teman-teman. Nah, ini bagian yang terpenting ya. Nah, selang 5/8 ini akan tersambung ke pipa menggunakan konektor yang seperti ini teman-teman. Nah, konektor ini biasa disebut nipple drat luar ya teman-teman. Nah, konektor ini memiliki dua sisi, yang mana masing-masing sisinya memiliki ukuran yang bermacam-macam teman-teman. Sisi yang sebelah sini adalah drat luar ya teman-teman, sedangkan sisi yang sini adalah nipple-nya. Nah, ini juga memiliki ukuran masing-masing bisa berbeda teman-teman. Nah, karena tadi kita menggunakan selang 5/8, maka ukuran nipple yang kita pakai adalah ukuran 5/8. Sedangkan ukuran drat luarnya tergantung dari pipa yang akan teman-teman pakai. Nah, di video ini saya menggunakan pipa ukuran 1/2 ya teman-teman. Jadi ukuran drat luarnya saya pakai ukuran 1/2. Lalu kita pasang ke selang ya teman-teman. Nah, di sini ukurannya sudah pas, jadi tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Dan jangan lupa kita kencangkan juga menggunakan klem ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah siap kita koneksikan ke pipa ya teman-teman. Selanjutnya kita tinggal sambungkan ke sok pipa drat dalam. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk ukuran drat dalamnya kita sesuaikan dengan ukuran drat luar dari nipple teman-teman, sehingga bisa terkoneksi seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita koneksikan ke pipa paralon teman-teman. Ini pipa ukuran 1/2 seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Untuk panjang dari pipa paralon ini teman-teman bisa menyesuaikan dengan ukuran kolam ya. Bisa panjang atau pendek. Lalu tinggal kita buat lubang di pipa paralon ini teman-teman, untuk jalur output ke selang aerator. Setelah itu tinggal kita tancapkan konektor untuk ke selang aerator teman-teman. Bisa menggunakan konektor lurus seperti ini, atau menggunakan konektor keran seperti ini. Nah, jangan lupa di bagian sini kita lem ya teman-teman, supaya tidak terjadi kebocoran. Nah, sampai di sini sudah jadi ya teman-teman. Tinggal kita pasang selangnya dan batu aeratornya. Nah, seperti inilah hasil akhirnya teman-teman, untuk model yang paralel ya. Nah, selanjutnya ada model pipa melingkar teman-teman. Jadi pipanya melingkar di samping kolam. Nah, seperti ini. Biasanya pada kolam bundar ya. Nah, lalu pipanya saya contohkan pakai selang biru ini teman-teman, agar mudah dicontohkan pada toples ini ya. Nah, untuk titik aerasinya bisa dilubangi di bagian sini ya teman-teman. Jadi jaraknya dekat dengan kolam. Kemudian untuk menyambung ujung bagian pipanya bisa digunakan konektor T. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah konektor T drat dalam. Nah, tinggal disambungkan saja bagian ujung pipa ini ke konektor T. Lalu tinggal dipasang saja nipple drat luarnya tadi teman-teman. Nah, beginilah hasil akhirnya teman-teman. Kurang lebihnya seperti ini ya. Ini cocok jika kolamnya tidak berada jauh dengan mesin aerator teman-teman. Namun jika kolamnya berada agak jauh dari mesin aerator, kita tinggal mengganti konektor T-nya. Kita ganti dengan konektor T biasa teman-teman, yang tidak ada drat dalamnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita sambungkan ke pipa dulu teman-teman, hingga mendekati aerator. Nah, seperti inilah hasil akhirnya teman-teman.
Untuk panjang pipanya bisa kita lewatkan ke atas atau ke bawah teman-teman, sesuai dengan lingkungan di sekitar kolam. Nah, untuk yang terakhir ada model yang seperti ini teman-teman. Untuk yang model terakhir ini kelihatannya lebih simpel teman-teman. Namun di sini ada banyak lekukan ya, sehingga mempengaruhi momentum. Untuk lubang output aerasinya itu dilubangi di bagian ujung ya. Jika kita menggunakan banyak titik aerasi, maka pipanya harus kita rubah dulu ya teman-teman ke ukuran yang lebih besar, agar muat kita lubangi di ujung sini ya. Caranya bukan dengan mengganti keseluruhan pipa, namun bisa menggunakan shock reducer. Nah, seperti inilah hasil akhirnya teman-teman. Dari ketiga model tadi, semoga bisa jadi inspirasi ya untuk memilih mana yang paling cocok sesuai dengan ruang lingkup kolam teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.